sebuah sejarah akan diulas sebagai pemantik bagaimana kita akan mengenal nenek-nenek moyang kita. Hal ini yang akan dipandu langsung, disampaikan langsung oleh Romo Kiai Haji Imaduddin. Dumateng beliaunya waktu dan tempat kami haturkan. Wa sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lemas yang tidak jawab salam saya, suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang di alun-alun wong bodoh, yang jauh di sana, jawab salamnya yang keras. Saya doakan kalau tidak jawab salam saya karena ada di alun-alun wong bodoh, saya doakan jadi wong pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ansori lagi apa berdiri di sana? Sini, Kiai Ansori. Ruya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sallama salasan. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau membacakan salam maka beliau mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, الجواد الكريم العزيز الرحيم، فالطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناذرين. اللهم صل على سيدنا محمد وخديجة وفاطمة وعلي والحسن ثم الحسين طيبا وعلى آله وعلى سائر أصحابه وسلم. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الكاذبين الظالمين. اللهم بارك لنا Nusantara Jaya Raya wa ahlikil kadhibina zalimin wa akhrijhum min bainina saghirin wa khaibin wa khasirin wa jasimin. Amma ba'du faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para kiai, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus guru kula yang mulia dari Cirebon, Ketua Umum Al-Allamah Sahibil Fadilah Gus Jami, juga Panglima Laskar Jawa Timur, sekaligus sebagai sahibil makan wal makanan,
Gus Suhairi sebagai pengasuh Padepokan Wong Bodo. Kita doakan semoga Wong Bodo jadi pinter semua. Para kiai hadir pada malam yang sangat berbahagia ini, Kiai Haji Abdul Hamid dari Pasuruan, Kiai Haji Rijal dari Malang, Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Kiai Haji Raden Ismail dari Surabaya, juga Kiai Taufik dari Trah Sunan Derajat, para Laskar Jawa Timur, Panglima Laskar Jawa Timur yang hadir dari masing-masing kabupaten, para ibu, para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia. Perhatian seorang anak kepada orang tuanya. Cara haul Mbah Zainal Abidin yang dilaksanakan oleh zuriatnya Gus Suhairi dan seluruh keturunan sanak famili daripada Mbah Zainal Abidin. Doa-doa suci dari kita untuk Mbah Zainal Abidin. Semoga beliau diangkat senantiasa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya dan anak-anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Kita doakan agar senantiasa menjadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang senantiasa melaksanakan zakat apabila mampu, melaksanakan ibadah haji apabila mampu, dan senantiasa mempunyai kepedulian kepada masyarakat seperti Gus Suhairi, senantiasa peduli kepada masyarakat dengan harta yang ia miliki. Ia siapkan mobil ambulan untuk tetangga-tetangga dan masyarakat sekitarnya agar memiliki kemudahan akses untuk bisa dibawa ke rumah sakit. Dan nilai-nilai ibadah semacam ini, nilai-nilai ibadah ghair mahdah, sama nilainya dengan ibadah mahdah, salat, puasa, zakat, haji. Dan malam hari ini kita telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa seorang anak ingin memuliakan orang tuanya, bahkan ketika orang tua ini telah tiada, dengan mengadakan acara haul yang sebesar ini. Mungkin di antara orang-orang yang ada di Pulau Jawa, dari Banyuwangi sampai ke Banten, jarang sekali anak yang memberikan penghargaan cara berbakti seperti daripada Gus Khairi Wong Bodo ini. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Tidaklah penting bagi orang tua harta dan kekayaan. Yang terpenting adalah bagaimana orang tua melihat anak-anaknya ketika dia mau wafat dalam keadaan iman Islam, penuh akhlak, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan keturunannya duriyah-duriyah yang di'afa, duriyah-duriyah yang lemah,
generasi-generasi yang tidak dapat menatap kehidupan, mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan. Duriyah yang lemah adalah duriyah pertama, duriyah yang bodoh. Yang kedua, duriyah yang miskin. Tiga, duriyah yang tidak punya jati diri kemanusiaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat? Apa arti Allah mewajibkan zakat? Artinya umat Islam harus kaya raya. Amin. Saya doakan ibu-ibu di sini semuanya kaya raya. Yang ada di bawah semuanya kaya raya. Kalau ibunya kaya raya bisa ngebeliin rokok sama suaminya. Betul? Betul? Suaminya semua laki-laki yang hadir pada malam hari ini semuanya kaya raya. Supaya bisa ngebeliin kalung istrinya 500 gram. Gelang istrinya 300 gram. Gelang kaki keroncong 500 gram. Ndara bisa melaku pisan tuman. Kaken emas kalungnya sekilo, gelang sekilo, gelang keroncong sekilo, orang bisa melaku endot. Bu, kalau orang Solo bu dalem, arane wong Gresik sejen ya, bu, pengen punya suami beliin kalung 500 gram, kuat bawanya, alhamdulillah. Keturunan yang lemah. Yang kedua adalah keturunan yang bodoh. Dia bodoh menjalani kehidupan. Kehidupan ini penuh dengan tantangan. Hanya orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak akan tersesat di dalam bagaimana dia menjalani kehidupan. Hidup ini Bapak Ibu sederhana. Lahir, besar, kemudian kita dewasa, menjalani kehidupan, modar. Setelah modar ini ternyata kita ada kehidupan lagi. Setelah mati ada kehidupan lagi. Kehidupan apa? Kehidupan yang hakiki. Di dunia ini kita bagaikan sedang tidur kemudian bermimpi. Ada yang bermimpi jadi presiden. Kemudian ketika dia meninggal dunia ternyata sama saja hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bermimpi peran dalam mimpinya jadi istri presiden. Kemana-mana ada yang ngawal. Mau masuk ke mobil ada yang membukakan pintu. Mau berjalan di tengah-tengah panas terik matahari ada yang memayungi. Ketika ajal menjelang, ketika malaikat pencabut nyawa kemudian mengambil nyawanya, disitulah dia baru terbangun. Ternyata apa yang telah dilaksanakan selama ini hanyalah mimpi semata. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kita hidup dengan berbagai macam tantangan dan dinamika. Ada yang saudara dengan saudara saling sayang menyayangi, betul. Ada yang saudara dengan saudara seumur urip ribut melulu. Ternyata setelah kematian hakikat kehidupan itu baru terasa. Ketika dia harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang dia lakukan selama di dunia.
bagaimana peran-peran kehidupan yang ia jalani. Ada yang sebagai presiden, ada yang sebagai menteri, ada yang sebagai kiai, ada yang sebagai pejabat, ada yang sebagai lurah, ada yang sebagai ketua PWI, ada yang sebagai pengasuh pesantren, ngasuh pondok, ori lokan ngajar ngaji. Gawe pondok tapi ori lokan ngajar ngaji. Dia ambil aja orang untuk ngajar ngaji santrinya. Ada orang yang dalam kehidupan ini tiap hari dawir melulu, betul. Ada orang yang dalam kehidupan ini begitu semangat di dalam bagaimana membela kebaikan, bagaimana memperjuangkan hak-hak orang lain. Ada juga yang dalam kehidupan ini dia memilih i'tizal anin nas. Dia hidup sendirian di gunung, kemudian dia makan apa adanya, dia minum air yang ada di gunung, dia tidak bermuasyarah dengan manusia lainnya, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia doakan manusia-manusia yang ada di kota, dia doakan seluruhnya agar tunduk dan patuh kepada Allah. Pilihan kehidupan ini sangat kompleks dan luar biasa. Ada yang tugasnya di dunia sebagai polisi, sibuk kalau ada acara wong bodoh ini, bagaimana supaya acara ini sukses, mendoakan orgasnya. Sebagai pedagang yang lain sibuk menjaga kiai. Dalam sebuah acara dia mah enak aja dagang. Macam-macam hidup ini. Alhamdulillah, semuanya ibadah kepada Allah. Yang ngajar ngaji niatnya pengen dapat pahala, yang dagang itu agar ia mampu untuk memberikan nafkah untuk anak dan istrinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini dulur-dulur, selain acara haul akan diadakan acara pelantikan. Pelantikan, oh sudah, kabupaten mana aja? Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Tuban, itu PWI kabupaten sudah dilantik. Alhamdulillah. Bu, ada yang punya anak perawan ngacung? Alhamdulillah. Tolong yang punya anak perawan nikahkan anaknya dengan Laskar PWI. Nikahkan anaknya kalau enggak sama Laskar PWI sama Banser. Kiai aja dijaga, apalagi anaknya ibu. Alhamdulillah. Atau yang merah-merah ini apa? Mantra Madura Nusantara. Saya ini ada Maduranya. Saya ini katanya turunan Madura. Alhamdulillah, nikahkan anaknya dengan orang Madura, Madura Nusantara. Amin. Sate aja dikipasin, apalagi anak ibu. Alhamdulillah. PWI tahu Perjuangan Wali Songo Indo. PWI itu ibu perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Wali Songo itu ada 9. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Yang keras. Maulana Makyum Sejahtera dan Qasim Sunan Syarif Hidayatullah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden
Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shodiq, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabi Asyari wa Daraji, Ahmad Yaji, Ratal Alami, Ya Umailal Judi wal Karami, wal Karami, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabi Asyari wa Daraji, Ahmad Yaji, Ratal Alami, Ya Umailal Judi wal Karami, wal Karami. Sekali lagi yang keras semuanya ikut. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Mahmud, Sunan Trejan Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shodiq, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Abada Yaji, Ratal Alami, Ya Uwailal Judi wa Karami, wa Karami. Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Abada Yaji, Ratal Alami, Ya Uwailal Judi wa Karami, wa Karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagang, Sunan Ampel falsafah wali mode, Sunan Giri tembang dolanane, Bonang komposisi gamelane, Sunan Derajat kembali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria gemuk tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike, ayo podo eling salawase, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Abada Yaji, Ratal Alami, Ya Uwailal Judi wa Karami, wa Karami, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Abada Yaji, Ratal Alami, Ya Uwailal Judi wa Karami, wa Karami. Wali Songo inilah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ajaran-ajaran Wali Songo adalah ajaran-ajaran Islam rahmatan lil, yang dibawa adalah Islam universal, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Saudi Arabia, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Yordania, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Maroko. Di mana saja Islam universal ini dibawa, maka Islam yang universal ini tidak boleh berubah. Ketika di Arab Saudi sholat 5 waktu, maka Islam universal ini dibawa kemanapun, ini harus sholatnya 5 waktu. Zakat wajib di Saudi Arabia. Ketika Islam dibawa ke Nusantara, Islam mewajibkan zakat, orang Nusantara yang Muslim pun mewajibkan zakat. Betul. Islam di Saudi Arabia mewajibkan haji. Islam yang universal ini ketika dibawa dia ke Maroko, dibawa dia ke Amerika, dibawa dia ke Indonesia, maka Islam yang universal ini harus sama, yaitu haji hukumnya wajib. Tapi kemudian
Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan membawa Islam universal, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, membawa nilai-nilai tipologi yang khusus di tanah Nusantara. Ada Bali dari Pasuruan, pencaksilat dari Madura, pencaksilat dari daerah-daerah lainnya. Ini semua berkembang sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Budaya-budaya, nilai-nilai dong Yaman, bukan. Ini udeng-udeng negara Turki. Ini bajunya asli produk Nusantara. Sarungnya yang 50.000 ini asli dari pabrik di Pulau Jawa. Semua yang saya pakai ini adalah pakaian Nusantara. Walaupun kayak orang zaman sana. Bapak Ibu, Wali Songo kemudian ajarannya yang penuh toleransi, yang penuh tasamoh, yang penuh layinan, yang penuh kelembutan, kemudian dilembagakan oleh sebuah lembaga namanya Nahdlatul Ulama adalah pewaris ideologis daripada ajaran-ajaran Wali Songo. Bagaimana kita lihat Nahdlatul Ulama begitu gigih menjaga marwah jati diri bangsa Indonesia, dan bagaimana sekarang ketika 45 Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama sejak Indonesia merdeka 45 sampai hari ini tidak pernah punya niatan untuk mengganti NKRI dengan negara berpaham apapun. Tidak ada riwayat Nahdlatul Ulama memberontak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Nahdlatul Ulama lah bukan salah satu kiai, satu-satunya atau yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka Nahdlatul Ulama yang merupakan lembaga dari ajaran-ajaran Wali Songo ini wajib kita jaga. Nahdlatul Ulama di dalam akidah mengikuti paham akidah Ahlus Sunnah Ahli Sunnah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apa namanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah Apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah? Dan kenapa ahli sunnahnya NU harus ada Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah? Karena hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku ahli sunnah, tetapi ajaran ahli sunnah dibelokkan, saudara. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, jarah kubur haram. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, kunut bid'ah. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, maulid haram. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi bagaimana dia berhubungan dengan negara dianggapnya kafir, negara dianggapnya taghut, negara yang tidaklah bermerek Islam dianggap negara yang tidak bersyariah. Na'udzu, sampai ada orang yang mengatakan daripada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah hari ini, orang yang punya KTP Indonesia sudah termasuk orang kafir. Na'udzu. Kenapa? Karena KTP adalah produk dari negara Indonesia, dan negara Indonesia menurut mereka adalah negara kafir.
Kafir dari mana? Apakah negara kita Republik Indonesia ini menghalang-halangi orang Gresik untuk sholat? Jawab. Apakah NKRI menghalangi orang Gresik sholat dohor? Apakah negara kita, polisi, melarang orang-orang Gresik untuk puasa Ramadan? Apakah polisi kita ada yang menghalang-halangi pondok pesantren, ada yang menghalang-halangi pengajian, ada yang menghalang-halangi haul? Tidak ada, saudara. Maka aneh kalau ada orang yang mengatakan negara kita bukan negara bersyariah. Menurut para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Indonesia ini adalah daulatun syar'iyyatun, negara yang telah bersyariah walaupun mereknya bukan negara syariah. Betul? Bu, dalam tanggi jawabnya apa ya, bukan salah doang. Bu, Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu berjajar pulau, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku Indonesia. Itu ibu-ibu, pulau-pulau yang berjajar itu jumlahnya berapa? 17.000 pulau. Orangnya yang hidup berapa? 270 juta orang. Sukunya ada berapa? 700 suku bangsa dan bahasa, 1.400 suku bangsa dan bahasa. Agama yang ada di Indonesia bukan hanya Islam. Islam 90%, tetapi yang lainnya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini berapa orang adanya? 12 juta, Bu. Orang yang percaya kepada Allah, tapi dia tidak mengaku Islam, dia tidak mengaku Kristen, dia tidak mengaku Buddha, dia tidak mengaku Hindu, jumlahnya 12 juta uang. Akeh ikudi. Jangan dikira orang-orang yang tidak beragama tapi dia bertuhan kepada Allah di Indonesia ini, menurut laporan data statistik jumlahnya 12 juta orang. Maka oleh karena itu negara kita, walaupun presidennya Islam, menterinya Islam, DPR-nya Islam, dalam membuat hukum harus mengayomi seluruh agama yang ada di Indo. Itu namanya toleransi. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia ini disyaratkan orang-orangnya, bangsanya, semuanya, negara berdiri di atas fondasi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa seluruh manusia Indonesia, baik dia orang Aceh, dia orang Jambi, orang Riau, orang Palembang, orang Minang, orang Lampung, orang Banten, orang Jateng, orang Jatim, orang Gresik, wong pinter, wong bodoh, semuanya di hadapan negara Republik Indonesia ini hukumnya bima alaihi. Dia mempunyai hak dan dia mempunyai kewajiban kepada negara kesatuan Republik
Maka PWI berdiri dan berjuang dalam landasan itu. Betul? Maka PWI didirikan bukan untuk gulet, tapi untuk dapat pahala yang banyak. Kalau kita mau berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga negara ini selama-lamanya ila yaumil qiyamah, maka siapa saja yang berpikiran seperti itu, setiap langkahnya, duduknya, menjaga kiainya adalah pahala untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya ini sudah 4 hari tidak pulang, ninggalin santri, santri wis pada kumisen bebarang balik. Kenapa? Karena ada safari dakwah di daerah Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya, Cilacap, dan malam hari ini malam yang keberapa? Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin. Iki malam apa iki, Kiai? Malam Selasa. Waduh. Malam Selasa. Udah berapa malam suara saya udah habis. Maka nanti kita akan dengarkan dengan begitu padat dari kiai-kiai yang lain, wabil khusus dari guru kita bersama, Ketua PWI kita Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alama, Sahibil Fadilah, Al-Sayyid, Al-Syarif, Abbas Bili Yaksi. Ini Bu, cucunya Mbah Abbas Buntet. Siapa itu Mbah Abbas Buntet? Pendiri Nahdlatul, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau adalah Panglima Laskar Hizbullah waktu perang di Surabaya. Orang Gresik, Surabaya, Tuban pada perang. Kalau dia itu laskarnya Mbah Hasim, panglimanya tidak ada lain adalah Mbah Abbas Buntet. Kenapa? Karena Mbah Hasim memerintahkan kepada laskar santri yang dimobilisasi oleh Nahdlatul Ulama menunjuk panglima. Panglimanya adalah Mbah Abbas Buntet, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Sekarang cucunya, beliau Abbas juga namanya, kakeknya Abbas, cucunya Jadi sejarah ini selalu berulang. Dulu yang menjadi pasukan Mbah Hasim Asy'ari orang Gresik, orang Tuban, Bondowoso, Situbondo, Jember, Malang, Surabaya dan sekitarnya. Sekarang juga PWI di Jawa Timur, alhamdulillah, semarak luar biasa. Ini pengulangan sejarah. Ketika itu adanya Laskar Hizbullah, Mbah Abbas Buntet dan Mbah Hasim Asy'ari adalah untuk mengusir penjajah nikah sekutu dari bumi Surabaya, dari bumi Jawa, dari bumi Nusantara. Maka cucunya dengan PWI akan mengusir setiap orang-orang yang ingin memperbudak bangsa Indonesia. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada